Halo penonton yang saya hormati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan channel saya, Fakta dan Logika. Tidak bosan-bosan saya meminta tolong, luangkan jari Anda untuk like dan subscribe. Terima kasih banyak, semoga Tuhan memberi kesehatan dan rezeki melimpah untuk Anda. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik bikin usaha yang dimulai dari nol fund atau awal membuka usaha agar Anda tidak merasakan kegagalan yang berakhir dengan kerugian atau terbuangnya waktu Anda sebelumnya. Perlu Anda ketahui, semua kata-kata saya di sini adalah berdasarkan fakta yang diambil dari survei 100 orang pengusaha kecil yang sukses dan bisa bertahan menjalani sampai sekarang sebagai pengusaha yang mempunyai modal sangat kecil, bermental kreatif, dan sabar. Ini bukan soal perumpamaan atau orang-orang kaya yang jelas-jelas disupport ortunya dari awal dengan modal besar, lalu setelah usahanya berjalan ngasih motivasi orang lain seakan-akan mereka berjuang dan memulai dari nol, padahal mereka termasuk dari golongan orang yang mampu dan tiba-tiba ngasih teori motivasi tanpa melihat dari golongan mana dia tumbuh dan berkembang. Langsung saja kita bahas. 3. Tips cara memulai usaha yang tak mungkin gagal jika Anda fokus. Kalian harus tahu. Pertama, membuka suatu usaha harus dibekali dengan keinginan kuat dari hati dulu. Keinginan untuk lepas dari zona nyaman saat ini jika Anda hanya sebagai karyawan atau buruh dan bisa berpikir tentang masa depan yang terus berjalan seiring waktu. Kalian harus bertanya pada diri sendiri, jika nanti Anda tua, apa ada yang akan memperkerjakan saya? Tanamkan dalam hati terlebih dahulu, baru Anda akan bangkit dari rasa malas, takut, dan hanya seolah-olah mempunyai pemikiran inilah takdir Sang Pencipta. Tips yang pertama ini adalah tiang yang harus Anda tancapkan di diri Anda, mulai dari awal sebagai pondasi diri. Apakah itu? Yaitu mental. Anda harus membangun mental Anda terlebih dahulu, di mana Anda harus menjadi orang yang mempunyai pemikiran dewasa, melihat tantangan sebagai peluang, berani mengambil keputusan dan resiko, dan mempunyai tekad kuat di mana Anda sudah meninggalkan hal-hal yang tak perlu atau membuang-buang waktu Anda. Optimis mampu mengeluarkan ide-ide, menerima kritikan dan kegagalan sebagai pembelajaran, mengusir rasa malas, takut, dan gelisah untuk melakukan hal positif yang akan selalu membelenggu dan menghentikan langkah kita. Rasa malas dan takut sering mengagalkan pelaku usaha. Di awal mereka melangkah bergerak yang akhirnya tertunda karena rasa malas dan takut. Sampai pada akhirnya waktu benar-benar membuat mereka menyesal di kemudian hari dan hanya melihat teman atau saudaranya sendiri sukses dengan kegigihannya membuang rasa malas dan takut pada dirinya. Rasa ketidakpercayaan atas kemampuan terpendam dalam diri Anda membuat pelaku usaha yang ingin membuka usaha menjadi mudah menyerah sebelum melangkah. Padahal Anda belum tahu, pengusaha yang mempunyai tekad besar akan lebih kuat mempertahankan usahanya ketimbang pengusaha yang bermodal besar, yang hanya ikut-ikutan tren untuk membuka usahanya. Maka dari itu, mantapkan hati dulu, percaya diri, fokus, menata mental petarung dan berkata, saya pasti bisa. Dan jangan memikirkan modal tanpa menguatkan tekad yang akan menggerakkan tubuh Anda. Setelah pondasi Anda buat dalam mengerti dan menilai diri Anda sendiri, renungkan juga perolehan apa yang Anda bisa raih sampai sekarang, sampai detik ini, dengan Anda bekerja pagi sampai malam, setiap hari, yang cuman untuk mencukupi diri sendiri dan hanya untuk bertahan hidup, tanpa bisa membeli sesuatu yang Anda idam-idamkan selama ini. Fokuslah meluangkan waktu
Jangan mempunyai pemikiran masih ada besok dan besok lagi untuk memulai eksperimen produk yang akan Anda jadikan usaha. Fokus mengasah kreativitas dengan melihat peluang di mana Anda harus menyesuaikan basic sesuai pengalaman Anda di bidangnya. Jangan hanya melihat orang lain usaha yang pada akhirnya Anda memulai karena meniru usaha orang lain. Percayalah, jangan hanya ingin coba-coba yang bukan dari hobi atau basic dalam diri Anda untuk memulai usaha, agar dalam menjalankan usaha, Anda bisa ikhlas dan bersemangat tanpa ada kata menyerah. Lanjut dengan tips kedua saya. Yang kedua, pengusaha yang mempunyai modal kecil harus bisa menyalurkan hobinya untuk berinovasi ke usaha yang akan dibangun. Kreativitas pengusaha sangat dibutuhkan di awal memulai usaha, karena dari awalan yang bagus, berguna, unik, dan inovatif, Anda akan mulai dikenal dari sini. Sebagai contohnya, jika Anda mempunyai hobi memodifikasi motor, keluarkanlah ide berani yang unik dibutuhkan, seperti membuat mika lampu belakang transparan dengan media mika, atau memodifikasi lampu stop lamp dengan berbagai warna LED. Anda bisa melihat peluang mencari part yang tidak ada di pasaran, tidak bisa dibikin pabrikan, dan hanya bisa dibikin custom sendiri. Dari sini, modal awal produk Anda adalah motor Anda sendiri yang harus dimodifikasi dan dieksperimen untuk mengeluarkan produk baru Anda. Cari part yang belum pernah diproduksi massal atau bikinlah lampu yang unik dengan penambahan model stop lamp yang elegan atau gambar animasi yang belum pernah ada di pencarian internet. Cari ide kreatif di mana Anda mengeluarkan desain dengan gaya unik dengan menjadikan motor Anda sebagai uji cobanya. Setelah itu mintalah penilaian dari teman klub motor atau kerabat tentang produk Anda dan pastikan apa yang Anda buat tidak ada di toko online manapun ataupun di motor lain. Anda harus membuat ide di mana produk pertama Anda berkesan mewah dan dibeli karena tidak ada yang punya. Dari waktu ke waktu Anda harus fokus walaupun capek, selalu ada di pikiran Anda, dan rasa malas selalu menghantui di setiap waktu. Jadikan training usaha awal Anda menjadi sampingan jika Anda masih terikat dengan kontrak kerja sekarang, dan sekalian memantapkan hati untuk benar-benar membukanya. Yakin bahwa produk yang Anda buat pasti bakal banyak yang berminat, karena hanya saya yang punya. Tips terakhir dari saya. Setelah proses yang membutuhkan perencanaan, persiapan, dan eksekusi yang baik, langkah terakhir yang penting adalah menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Mulailah dengan mengidentifikasi ide bisnis yang potensial. Tentukan keunikan produk dan berbeda dengan yang lain. Percayalah pada diri Anda sendiri dan hilangkan rasa takut gagal. Bergeraklah mencari ide mulai sekarang. Jangan hanya berdiam. Banyak berpikir itu boleh sebelum memulai usaha. Itu penting, tetapi jangan sampai berlebihan hingga membuatmu ragu dan tidak jadi memulai sama sekali. Terima kasih telah mendengarkan motivasi singkat dari saya. Kata terakhir yang mungkin saya sampaikan untuk pembisnis pemula. Jangan biarkan waktu di masa mudahmu habis tanpa ada kisah tentang perjuanganmu yang akan menjadi cerita saat Anda sukses nanti. Jangan menyepelekan hal kecil yang Anda bangun sendiri. Lebih baik merangkak untuk berjalan ketimbang punya kaki tapi tidak bisa digunakan. Dan menurut saya pelaku usaha terbaik adalah dia yang bisa mempunyai ide sendiri untuk tampil beda, bukan pengusaha yang menjual produk murah karena dia punya banyak modal. Oke ya, sampai jumpa lagi di lain waktu dan jangan lupa tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips logika lainnya. Terima kasih.